Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Candita Mulyani Ristalam, NPM 181000229 dari kelas B dengan mata kuliah Hukum Asuransi di bawah dosen pengajar Ibu Tuti Rastuti, SHMA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dengan judul Perlindungan Hukum untuk Pemegang Polis terhadap Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra atas kemungkinan tidak terpenuhinya klaim asuransi sebagai akibat gagal bayar perusahaan. Langsung saja ke latar belakang. Kasus ini bermula pada tahun 1997 ketika asuransi jiwa bersama Bumi Putra mengalami kerugian dengan defisit mulai dari 2,7 triliun menurut catatan otoritas jasa keuangan yang saat itu tidak mengizinkan melakukan intervensi dalam pengelolaan perusahaan. Selang 5 tahun pada tahun 2002 defisit membengkak menjadi 2,94 triliun. Pada waktu itu, Kementerian Keuangan memutuskan untuk menyelamatkan kondisi kesehatan asuransi jiwa bersama Bumi Putra. Defisit kian melebar jauh pada tahun 2010, yaitu menjadi 7,45 triliun dan kemudian membengkak lagi menjadi 11,99 triliun pada tahun 2014. Peter menjelaskan itu terjadi karena peran BPA yang sangat strategis tapi tidak mampu mengambil keputusan strategi. Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2014 tahun lalu menyiapkan 3 opsi untuk AJB Bumi Putra, yaitu potong rambut kewajiban, mencabut izin usaha atau likuidasi atau penyehatan, dan sekali lagi pihak regulator memilih penyehatan. Namun disertai penyehatan tertulis bahwa BPA dilarang mencampuri tugas pengelolaan AJB Bumi Putra. Di sini artinya tidak ada perubahan dari tahun 1997 sampai 2014. Jadi BPA yang menempatkan strategi ini masih mencampuri masalah operasional, tetapi di sisi lain tidak mampu mengambil keputusan-keputusan strategi yang terbukti masalahnya tidak pernah selesai. Nasib naas dari asuransi jiwa bersama Bumi Putra belum berhenti sampai di situ. Defisit kian membengkak menjadi 18,5 triliun pada tahun 2016 dan kembali naik dengan jumlah 20,9 triliun pada tahun 2018. Pada tahun 2016, OJK kembali membuat pernyataan yang meminta BPA tidak menghambat pengelolaan strategi. Artinya kalau dalam bahasa tidak melaksanakan perintah tertulis OJK, sudah ada riwayatnya BPA tidak mematuhi otoritas. Memang kasus gagal bayar nasabah atau pemegang polis asuransi jiwa bersama Bumi Putra tak kunjung tuntas hingga di awal tahun baru 2021. Padahal ribuan bahkan ratusan nasabah mengajukan klaim pencairan dananya karena sudah habis kontrak. Bahkan ada yang sudah mengklaim sejak tahun 2017, tetapi hingga hari ini belum juga dibayarkan. Di sisi lain, manajemen asuransi jiwa bersama Bumi Putra mengalami dinamika yang luar biasa, dari perubahan jajaran direksi dan komisaris yang tidak proper, dan status terkini Badan Perwakilan Anggota atau BPA yang menyisakan dua orang, sehingga tidak mencerminkan keterwakilan wilayah nasabah di seluruh Indonesia. Selanjutnya untuk fakta hukum dan identifikasi hukum. Yang pertama, fakta hukum. Direktur Riset Corp Indonesia Peter Abdullah menjelaskan bahwa permasalahan gagal bayar yang terjadi pada asuransi jiwa bersama Bumi Putra tahun 1992 sudah terjadi sejak 1997. Kasus ini belum selesai karena tidak ada niat baik dari perusahaan atau manajemen. Permasalahan asuransi jiwa bersama Bumi Putra ini
pertama kali muncul pada tahun 1997. Saat itu Kementerian Keuangan sebagai regulator sudah berusaha memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemegang polis dengan manajemen. Menurut Ketua Sandra, berkembangnya perusahaan asuransi sangat ditentukan oleh para agen asuransi. Artinya tidak ada agen maka tidak ada polis asuransi. Agen asuransi dapat disebut sebagai ujung tombak perusahaan pemasaran asuransi. Dalam memutuskan penjualan asuransi kepada calon nasabah atau pelanggan mereka mewakili perusahaan asuransi. Merekalah yang mengenal, melayani, dan menguasai portofolio nasabah. Demikian dominan posisi agen asuransi, maka agen yang dapat menyebabkan perubahan atau permasalahan dalam bisnis asuransi. Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Perundang-undangan Nomor 73 Tahun 1992 tentang penyelenggaraan usaha perasuransian yang menyatakan bahwa yang pertama, setiap agen asuransi hanya dapat menjadi agen dari satu perusahaan asuransi. Yang kedua, agen asuransi wajib memiliki perjanjian keagenan dengan perusahaan asuransi yang diageni. Yang ketiga, semua tindakan agen asuransi yang berkaitan dengan transaksi asuransi menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi yang diageni. Dan yang keempat, agen asuransi dalam menjalankan kegiatan harus memberikan keterangan yang benar-benar dan jelas kepada calon tertanggung tentang program asuransi yang dipasarkan dan ketentuan isi polis, termaksud mengenai hak dan kewajiban calon tertanggung. Sehubungan dengan ketentuan tersebut, khususnya dalam ketentuan ayat 2 asuransi AJB, Asuransi Jiwa Bersama Bumi Putra 1912 dalam menjalankan kegiatan usahanya, yaitu memberikan jasa maupun memasarkan produk asuransi jiwa kepada calon pemegang polis, menunjuk atau memberikan kuasa kepada agen melalui perjanjian keagenan. Perjanjian keagenan ini meliputi perjanjian keagenan ordinari atau produksi, agen blok, serta agen koordinator blok dan asuransi jiwa, yang biasa disebut dengan subrasor. Ketiga, agen tersebut memiliki tugas maupun fungsi yang berbeda-beda. Agen ordinari atau agen produksi adalah seorang yang mempunyai tugas pokok melakukan penetrasi pasar berdasarkan hak dan kewajibannya untuk menjalankan produk asuransi jiwa kepada calon pemegang polis, melakukan penagihan premi pertama dari penjualan produk asuransi jiwa, dan menyetorkan ke kas perusahaan. Menyerahkan seluruh dokumen yang diterima dari calon pemegang polis atau pemegang polis kepada perusahaan. Memberikan kepada perusahaan setiap fakta atau informasi yang diketahuinya saat ini dan yang akan datang yang berhubungan dengan penerimaan pertanggungan. Memberikan informasi tentang calon tertanggung dan atau pemegang polis kepada perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip underwriting atau seleksi asuransi jiwa. Sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa agen yang menjalankan tugasnya berdasarkan perjanjian keagenan untuk melakukan kegiatan, terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh agen sehingga menyebabkan timbulnya suatu permasalahan. Permasalahan yang pernah terjadi karena perbuatan agen debit adalah saat melakukan penagihan terhadap pemegang polis, dalam hal ini menyalahgunakan premi yang telah dibayarkan oleh pemegang polis tersebut. Seharusnya agen debit segera menyetorkan hasil penagihan premi dan angsuran pinjaman polis kepada perusahaan. Akibat perbuatan agen tersebut,
pemegang polis dirugikan karena pembayaran yang dilakukan tidak masuk ke kas perusahaan. Artinya premi yang tidak disetor oleh agen tersebut dianggap pemegang polis tidak melakukan pembayaran premi, sehingga status polis menjadi tidak berlaku karena telah melewati waktu jatuh tempo pembayarannya. Untuk identifikasi fakta hukum, yang pertama, bagaimana perlindungan hukum perusahaan asuransi jiwa bersama Bumi Putra kepada pemegang polis akibat perbuatan dari agen yang mengakibatkan kerugian. Dan yang kedua, bagaimana OJK menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengawasan perusahaan asuransi. Untuk penelusuran dokumen, yang pertama legal research, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian atau UUP. Yang kedua Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Dan yang ketiga Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dan untuk legal audit pasal yang pertama pasal 2 butir A dan pasal 3 butir A Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang perasuransian menjelaskan bahwa perlindungan yang diberikan oleh perusahaan terhadap tertanggung asuransi sama dengan perlindungan hukum tertanggung asuransi jiwa, hari tua, asuransi jiwa pendidikan, dan lain-lain, yang selanjutnya disebut asuransi biasa. Karena asuransi juga merupakan salah satu produk dari asuransi jiwa untuk perlindungan hukum. Rianto mengemukakan bahwa masalah likuiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang harus segera dipenuhi. Asuransi jiwa bersama Bumi Putra hingga saat ini masih mengalami likuiditas dan belum dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar klaim habis kontrak para nasabahnya. Yang menjadi kekhawatiran pemegang polis adalah ketika perusahaan asuransi jiwa bersama Bumi Putra masih belum bisa memastikan waktu habis kontrak para nasabahnya. Memastikan waktu pembayaran klaim. Yang kedua, pasal 38 Anggaran Dasar Asuransi Jiwa Bersama atau AJB Bumi Putra 1992 yang menjelaskan bahwa Kepala Departemen Menyediakan Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menjelaskan bahwa organ Badan Perwakilan Anggota atau BPA atau Rapat Umum Anggota, Direksi dan Dewan Komisaris Bumi Putra memiliki kewajiban untuk melaksanakan pasal 38 yaitu anggaran dasar perusahaan. Mereka memiliki waktu lambat paling lambat 30 September tahun 2020 untuk melaksanakan amanat pasal tersebut. Namun berdasarkan perwakilan oleh penyidik OJK sampai batas waktu itu perintah tertulis OJK terkait implementasi pasal 38 tidak dilaksanakan oleh perusahaan Bumi Putra. Yang ketiga, pasal 11 dan pasal 15 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian yang menjelaskan bahwa perusahaan asuransi memberikan perlindungan terhadap tertanggung dengan membayarkan uang ganti rugi atau klaim yang mungkin tertanggung tidak mempersiapkan biaya-biaya risiko sebelumnya apabila terjadi sakit atau meninggal jika tidak mengalami risiko tersebut kepada perusahaan asuransi. Yang selanjutnya ulasan hukum atau legal memorandum. Untuk analisis identifikasi masalah yang pertama,
Perlindungan hukum terhadap konsumen untuk mendapatkan hak-haknya yang dilakukan oleh pelaku usaha, yaitu hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar, hak untuk mendapatkan keamanan, hak mendapatkan informasi, hak memilih, hak untuk didengar, serta hak atas ganti rugi. Subjek hukum yang perlu dilindungi hak-haknya adalah pihak tertanggung dari perusahaan tersebut, dari perusahaan asuransi, sebab tertanggung merupakan pihak yang memiliki kedudukan yang sangat penting untuk diperhatikan dalam perjanjian asuransi. Di samping kedudukan pelaku usaha perasuransian itu sendiri, tertanggung memegang peranan yang sangat penting dalam perjanjian asuransi yang sebab ia dapat menentukan kehendak secara bebas apakah akan melanjutkan perjanjian asuransi ataukah akan menghentikan perjanjian asuransi tersebut. Peraturan mengenai asuransi yakni UUP memberikan perlindungan hukum kepada tertanggung berupa penentuan kedudukan hukum tertanggung dalam hal terjadinya kepailitan terhadap perusahaan asuransi yang mana dalam hal terjadi kepailitan, hak tertanggung mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada pihak-pihak kecuali dalam hal kewajiban untuk negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, dalam pasal 20 ayat 2 UUP, Undang-Undang Perasuransian menjadi jaminan bahwa pemegang polis dalam hal kepailitan perusahaan asuransi memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari kreditur-kreditur yang lainnya. Dalam perusahaan asuransi, tertanggung diberikan perlindungan hukum berupa penunjukan kurator dan hakim pengawas oleh hakim pengadilan, seperti yang disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang UK dan PKPU. Selanjutnya, pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa semenjak putusan pailit diucapkan hak debitur pailit untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang tersebut dalam harta pailit diambil oleh kurator. Dalam pasal 185 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau di bawah tangan, dilakukan dengan persetujuan hakim pengawas. Jadi, konsumen mempunyai hak mendapatkan perlindungan atas klaim asuransi dari penanggung, dalam hal ini perusahaan asuransi. Dalam pasal 4 huruf D, E, dan H UUPK junto pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian dan kewajiban bagi penanggung perusahaan asuransi memenuhi apakah yang menjadi hak konsumen dalam hal ini pasal 7 huruf A, F, dan G Undang-Undang Perasuransian Konsumen, di mana UUPK sebagai payung hukum perlindungan hukum. Payung hukum dalam perlindungan konsumen. Untuk analisis identifikasi kedua, Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan diatur dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, akuntabel, dan mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil.
serta mampu melindungi kepentingan konsumen maupun masyarakat. Dengan pembentukan OJK, maka lembaga ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan menyeluruh sehingga meningkatkan daya saing perekonomian. Selain itu, OJK harus mampu menjalankan kepentingan nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. OJK dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran. Salah satu institusi yang berwenang dan berfungsi di dalam memberikan perlindungan hukum adalah Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang dalam pada pasal 55 ayat 1 yang menyatakan bahwa sejak tanggal 31 Desember tahun 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Otoritas Jasa Keuangan. OJK memiliki berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melakukan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian dan dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Di dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor perasuransian, OJK mempunyai wewenang untuk menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini, menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, menetapkan peraturan dan keputusan OJK. OJK menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pemerintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu dan menempatkan peraturan mengenai tata cara pengelolaan statuter pada lembaga jasa keuangan. Untuk legal opinion yang pertama, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, di mana masih belum mengatur secara spesifik tentang perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi. Selanjutnya, dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, lebih banyak mengatur tentang perusahaan asuransi atau badan usaha perasuransian, di mana sesuai dengan komitmen Badan Perwakilan Anggota atau BPA bahwa hak pemegang polis tidak perlu khawatir karena asuransi jiwa bersama Bumi Putra terus meningkatkan kualitas layanan dan ingin memberikan pelayanan terbaik bagi pemegang polis, termasuk komitmen untuk menyelesaikan kewajiban kepada pemegang polis atau ahli waris, implementasi dari kewajiban perusahaan dalam pemenuhan kewajiban kepada pemegang polis adalah dengan melakukan proses penjadwalan pembayaran klaim. Di sini dapat diartikan bahwa asuransi jiwa bersama Bumi Putra tetap akan bertanggung jawab terhadap para nasabah. Penjadwalan klaim yang dilakukan perusahaan yaitu dengan membuat daftar list nasabah sesuai dengan tanggal nasabah mengajukan klaim perusahaan penebusan.
Daftar list tersebut berurutan dari yang terlebih dahulu mengajukan klaim sampai dengan seterusnya. Pengajuan klaim penebusan tersebut mengutamakan klaim yang meninggal dunia dan klaim habis kontrak. Tetapi OJK dinilai lalai karena sampai saat ini belum ada kepastian terkait dengan pembayaran kepada nasabah pemegang polis serta telah melakukan pembiaran terhadap kondisi Bumi Putra yang terlunta-lunta memenuhi kewajibannya pada pemegang polis. Kelalaian OJK dapat dikategorikan sebagai tindakan maladministras, yaitu penundaan berlarut-larut, penyalahgunaan wewenang, penyimpangan prosedur, dan pengabaian kewajiban hukum. Untuk kesimpulannya, dalam perusahaan asuransi tertanggung diberikan perlindungan hukum berupa penunjukan kurator dan hakim pengawas oleh hakim pengadilan, seperti yang disebutkan dalam pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, yaitu tentang UUK dan PKPU. Selanjutnya dalam pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menyatakan bahwa semenjak putusan pailit diucapkan, hak debitur pailit untuk menguasai dan mengurus kekayaan termaksud dalam harta pailit diambil oleh kurator. Jadi konsumen punya hak mendapatkan perlindungan atas hak klaim asuransi dari penanggung dalam hal ini perusahaan asuransi. Dalam pasal 4 huruf D, E, dan H UPK junto pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian, kewajiban bagi penanggung memenuhi apa yang menjadi hak konsumen, sebagaimana diatur dalam pasal 7 huruf A, F, dan G dalam Undang-Undang Perasuransian konsumen, di mana UPK sebagai payung hukum perlindungan konsumen. Tetapi dapat dilihat perlindungan hukum terhadap nasabah asuransi lebih banyak diatur dalam POJK nomor 1/7 tahun 2013, yaitu tentang perlindungan konsumen sektor jasa keuangan. Karena dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian lebih mengatur terhadap perusahaan asuransi atau badan usaha perasuransian, sedangkan perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam undang-undang tersebut belum diatur secara spesifik. Untuk saran pemerintah perlu merealisasikan pembentukan lembaga penjamin polis guna menjamin kepastian hukum perlindungan terhadap konsumen atau dalam industri asuransi, seperti yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Salah satu institusi yang berwenang dan berfungsi di dalam memberikan perlindungan hukum adalah Otoritas Jasa Keuangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dalam pasal 55 ayat 1. Dalam pasal 55 ayat 1. Jadi peran OJK perlu ditingkatkan dalam pengawasan terhadap klausula baku dengan melakukan kontrol terhadap perjanjian sebelum digunakan perusahaan asuransi dan memastikan bahwa perjanjian yang beredar tidak melanggar ketentuan klausula baku dalam undang-undang, dalam UPK dan POJK nomor 1 POJK 07 nomor tahun 2013, yaitu tentang perlindungan konsumen dan sektor jasa keuangan. Mungkin sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.